Kepala BKP SDM Kabupaten Maluku Iya. Tenggara. Oke, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Ibu Iren. Oke, apa kabarnya Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik walaupun hujan. Oh iya, walaupun hujan tetapi masih tetap semangat. Insya Allah, insya Allah. Oke Bapak, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan penerimaan CPNS dan P3K di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, untuk dialog interaktif kita pagi hari ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana, apa saja, terus kapan penerimaan CPNS maupun P3K di Kabupaten Maluku Tenggara ini akan berlangsung, terus apa saja persiapannya Bapak? Terima kasih Bu Iren, seluruh masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kami hormati yang mengikuti live RRI Pratama di pagi hari ini. Puji syukur Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kepegawaian telah merumuskan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan ASN, baik itu PNS maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu berdasarkan usulan kami dan melalui rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh Menpan pada pertengahan bulan Maret yang lalu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah diberikan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di Maluku Tenggara, dan ini tentu mudah-mudahan bisa menyelesaikan dan mengisi kekosongan kebutuhan pemerintah daerah di seluruh perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga fungsi-fungsi pelayanan publik, tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dan perlu kami informasikan bahwa persetujuan prinsip kebutuhan Maluku Tenggara itu tahun 2024 itu berjumlah 1.316 formasi. Menurut kami ini jumlah yang sangat besar, mudah-mudahan bisa mengakomodasi atau bisa mengakomodir talenta-talenta baru, lulusan-lulusan terbaik perguruan tinggi, baik melalui formasi CPNS, dan khusus untuk P3K, kita berharap seluruh tenaga honorer yang sudah mengabdi di Maluku Tenggara bisa diberikan ruang untuk bisa menjadi ASN di Kabupaten Maluku Tenggara. Formasinya lumayan cukup banyak, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama BKP SDM juga sekarang lagi melakukan pengisian rincian kebutuhan sesuai petunjuk Menpan ke dalam namanya sistem informasi ASN, yang kemudian kita harus rinci berdasarkan rincian kebutuhan per jabatan, dan semuanya sudah rampung dan tinggal menunggu persetujuan BKN, dan dalam waktu yang tidak lama mungkin jadwal nasional akan ditetapkan, dan kami perkirakan mungkin sekitar bulan Mei akan dilakukan pembukaan seleksi tahap pertama, yaitu untuk calon pegawai negeri sipil. Sedangkan nanti setelah CPNS akan diikuti dengan seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, itu 2 gelombang. Jadi sepanjang bulan Mei sampai dengan Desember itu 3 kali tes tahapan yang kita harus lakukan, baik pengisian CPNS maupun pengisian formasi P3K yang sudah disetujui prinsipnya oleh Menpan. Demikian Ibu Rini. Berarti belum bisa menentukan kapan tepatnya tanggal untuk penerimaan pembukaan CPNS maupun P3K itu sendiri Bapak ya? Lazimnya itu jadwal seleksi calon ASN itu ditentukan oleh BKN. Biasanya dibuat jadwal secara nasional, dan secara untuk regional itu biasanya kita ditetapkan oleh Kantor Regional 4 BKN Makassar. Nanti pada saatnya akan diumumkan secara luas kepada publik. Oh begitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk para calon pelamar sendiri, bagaimana, apa saja persiapan yang harus dipersiapkan, mungkin berbeda dengan tahun-tahun kemarin atau tidak Bapak? Memang Ibu Iren, ini kan standar tentang seleksi baik CPNS maupun P3K, kita ketahui bersama itu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan jujur dan adil, dan tidak ada pun satupun yang mengintervensi dalam pelaksanaan seleksi ini. Pemerintah kabupaten hanya menyiapkan proses administrasi yang memenuhi syarat, kemudian bisa mengikuti seleksi, dan saya rasa masyarakat sudah tahu dan seluruh pelamar baik melalui media cetak, media online maupun media sosial lainnya, bahwa seleksinya itu 3 tahap atau 3 jenis, yaitu tes kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi bidang atau kompetensi teknis. Jadi tidak ada pesan lain, hanya teman-teman yang mau masuk menjadi CPNS ya siapkan diri dengan baik, banyak belajar, melatih keasahan untuk kecepatan menjawab, karena memang ada sesuai sinyal dari Menpan itu untuk CPNS khususnya itu
kita ingin menjaring talenta-talenta baru lulusan terbaik perguruan tinggi, tentu mereka akan menaikkan lagi passing grade-nya. Jadi tidak ada yang bisa menolong kecuali yang bersangkutan sendiri menjawab soal, dan kita ketahui bersama bahwa soal itu dijawab langsung bisa diketahui oleh semua orang karena akan disiarkan secara langsung menggunakan live streaming YouTube yang sudah diatur oleh Kanrek BKN. Tidak ada lain kecuali teman-teman baik CPNS maupun P3K itu harus menyiapkan diri, banyak belajar, dan nasibnya mereka itu ditentukan oleh mereka sendiri. Tidak ada yang menentukan. Ya, jadi demikian. Betul sekali. Berarti yang harus dipersiapkan terlebih dahulu itu siap-siap untuk menghadapi dinaikannya passing grade ini tadi, Bapak ya. Ya, salah satu di passing grade samping ini selain paling berkas utama. administrasi passing grade. Berarti untuk passing grade CPNS maupun P3K itu ada perbedaan tidak ini, Bapak? Kalau setiap tahun khusus untuk CPNS, tolong digarisbawahi CPNS itu passing grade-nya itu selalu berbeda. Biasanya Menpan itu dia mengeluarkan satu surat keputusan, tentu berbeda antara 2001 2022. 2024 ini kita tidak tahu, belum ditetapkan Menpan. Biasanya pada saat persiapan sebelum seleksi itu Menpan biasanya sudah mengeluarkan passing grade terbarunya dengan menggunakan keputusan Menpan. Sedangkan untuk yang P3K memang ada standar-standar penilaian, tapi biasanya juga Menpan mengeluarkan kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi ini tentu mempertimbangkan usia, biasanya mempertimbangkan usia, mempertimbangkan juga masa kerja pengabdian di instansi pemerintah. Jadi semuanya menunggu kebijakan dari Menpan tentang passing grade khususnya untuk CPNS dan kebijakan afirmasi bagi mereka yang sudah pernah mengabdi di pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Oke. Ini untuk yang P3K ini, Bapak. Kira-kira bagaimana nasib tenaga honorer yang dirumahkan? Apakah mereka masih bisa ikut untuk melamar P3K di tahun ini, Bapak? Sepanjang yang bersangkutan tahun 2022 kemarin melalui surat edaran Menpan, kita di pemerintah kabupaten kota diperintahkan untuk melakukan pendataan seluruh tenaga ASN berdasarkan syarat-syarat dan kriteria-kriteria, dan sepanjang yang bersangkutan mereka sudah terdata dan sudah dimasukkan dalam sistem informasi BKN, nama-namanya juga sudah ada, kita tidak menambah dan tidak mengurangi, ya mereka bisa untuk kemudian untuk melamar di formasi P3K. Yang penting adalah sudah terdata, dan perlu kami informasikan bahwa seluruh tenaga non ASN itu sudah dikirimkan nama-namanya ke BKN, dan Pak Bupati selaku pejabat Bina Keuangan sudah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanggung jawab terhadap nama-nama dan substansi daripada mereka yang memang bekerja pada instansi pemerintah. Oh, berarti untuk tenaga honorer yang sudah dirumahkan ini tadi, mereka bisa ikut tes melalui jalur umum atau jalur khusus? Kalau tenaga honorer yang sudah dirumahkan itu sepanjang namanya sudah terdata, dan perlu Ibu Iren ketahui bahwa dirumahkan itu kan sebenarnya kebijakan pemerintah daerah karena memang kemampuan keuangan daerah, sehingga dirumahkan bukan berarti bahwa mereka tidak bisa lagi mengikuti tes. Sepanjang yang tadi saya sampaikan mereka sudah terdata dan memenuhi syarat-syarat tertentu, bisa untuk diberikan ruang untuk mengikuti P3K. Sekarang pertanyaannya, apakah P3K bisa mengikuti CPNS? Bisa saja. Bisa. Yang penting usianya adalah paling minimal 18 tahun dan paling tinggi adalah 35 tahun. Jadi kalau lewat dari 35 tahun tidak bisa untuk masuk melamar CPNS. pada formasi CPNS. Tapi kalau untuk P3 masih bisa, Bapak ya? Untuk P3K masih bisa, karena tidak ada batasan. P3K itu kan usia minimal 20 tahun dan usia maksimal adalah 58 tahun atau 1 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun. Oh iya. Ini masalah TOEFL, Bapak. Iya. Kalau TOEFL itu biasanya kan berlaku untuk yang melamar di CPNS. Apakah bisa di P3K sendiri, apakah ada syarat-syarat untuk TOEFL ini? Sebenarnya TOEFL itu tergantung daripada instansi yang user atau penggunanya, karena itu biasanya dari beberapa instansi itu menggunakan instrumen TOEFL itu untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, misalnya jabatan-jabatan penerjemah. Itu wajib, ada beberapa pemerintah daerah yang mewajibkan TOEFL-nya misalnya minimal 450, tapi untuk sementara di Kabupaten Maluku Tenggara kita belum menerapkan kebijakan teknis dalam hal ini menambah syarat tes tambahan.
seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Iren tentang TOEFL. Nanti kita lihat konteksnya, apakah dibutuhkan apa tidak. Tapi yang biasanya yang umumnya kita lakukan masih mengikuti syarat umum, yaitu hanya tes kompetensi sosiokultural, manajerial, dan kompetensi bidang. Biasanya kalau mereka mau melamar di penerjemah, tentu pemerintah pusat sudah instansi pembina pasti sudah menyusun tentang soal-soal yang berkaitan dengan jabatan dia sebagai penerjemah. Mungkin diuji tentang kapasitas dia sebagai penerjemah. Kalau TOEFL mungkin itu adalah syarat-syarat tambahan yang bisa diminta oleh pemerintah daerah. Nanti kita lihat perkembangannya nanti. Jadi tetap harus disiapkan Bapak ya? Ya, harus disiapkan. Harus disiapkan. Ya. Oke. Mungkin Bapak, untuk sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita jeda lagu sebentar. Need a lot of love. You. Need a lot of love. We. Everybody needs a lot of love. La. Bila kau mau percaya, ada lingkaran cinta berputar antara kita. Kau pun harus percaya, semakin banyak cinta yang bisa kau berikan, semakin aku
Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Irina Hari Cahyani dan Bapak Muhsin Rahayaan dalam dialog kita pagi ini persiapan penerimaan CPNS dan P3K khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Oke Bapak, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Bagaimana fasilitas dan sarana pendukung apakah sudah memadai di Kabupaten Maluku Tenggara ini terkait CPNS dan P3K? Terima kasih Bu Iren. Memang untuk fasilitas dan prasarana khusus memang kita sudah memiliki gedung CAT atau Computer Assist Test sebagai dasar untuk pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K. Tetapi dari sisi jaringannya, kemudian dari sisi kapasitas komputer yang digunakan yang dimiliki Pemda saat ini belum memadai. Kebetulan tempatnya itu berlokasi di lokasi kantor Bupati yang baru, tetapi untuk beberapa tahun terakhir dari sejak 2022-2023 kita bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan Tual yang ada di Langgur, Akper, dan fasilitasnya sangat memadai dan memenuhi standar untuk digunakan sebagai lokasi pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K. Jadi yang dimiliki oleh Akper kita bekerja sama dan semuanya sudah terstandarisasi oleh Kanrek BKN maupun BKN Pusat. Jadi ya kita sementara untuk tahun 2024 masih bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Tual yang ada di Langgur atau Akper Tual. Demikian Bu Ira. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini Bapak, kan untuk CPNS dan P3K ini kan dibuka untuk umum. Berarti yang di daerah Maluku Tenggara bisa ikut tes maupun di luar provinsi juga ikut tes. Nah, itu bagaimana? Apakah kalau orang-orang yang melamar ini tadi sudah lulus, terutama ini khususnya yang di luar daerah ya, sudah lulus tapi baru 2 tahun, kadang baru 1 tahun itu ingin pindah begitu. Bagaimana itu Bapak? Jadi memang seleksi CPNS ini dia bersifat nasional. Jadi satu orang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat hanya bisa melamar pada satu instansi. Jadi kalau misalnya sudah melamar di Kementerian Kumham tidak bisa lagi melamar di pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Begitupun sebaliknya. Jadi dia hanya bisa melamar pada satu instansi. Sekarang persoalannya kalau misalnya yang datang misalnya melamar di Maluku Tenggara belum bekerja lagi 2 tahun. Nah, ini persoalannya yang menurut kami dari sisi konteks pejabat kami di BKPSDM agak sedikit menyesalkan ya teman-teman yang datang hanya melamar kemudian bekerja belum sampai paruh waktu 1 atau 2 tahun sudah menyajukan pindah. Nah, ini dari dua sisi. Pertama merugikan ya kesempatan bagi kami putra-putri daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kedua kita belum lagi mengupayakan pemenuhan kebutuhan sudah mengajukan pindah. Nah, kita sudah buat surat pernyataan kepada setiap pelamar CPNS bahwa harus mengabdi paling minimal 20 tahun di Maluku Tenggara dan melalui beberapa kebijakan Menpan juga perlu saya informasikan bahwa sekarang tidak bisa lagi pindah dalam 2 tahun. Harus minimal 10 tahun tanpa alasan apapun, baik itu mengikuti suami atau apa. Jadi kalau misalnya mengabdinya kurang dari 10 tahun ya ada 2 pilihan, berhenti saja sebagai CPNS atau kemudian menunggu sampai 10 tahun baru bisa mengajukan pindah. Ini memang harus kita ketatkan karena memang dalam banyak kesempatan di samping kesempatan juga buat putra-putri terbaik Maluku Tenggara untuk mengabdi, tidak mengurangi formasi tanpa mengurangi rasa hormat, kesempatan bagi buat saudara lain di daerah lain. Tapi inilah lapangan pekerjaan yang menurut beta cukup menjanjikan untuk putra-putri di Maluku Tenggara. Jadi kita juga di BKPSDM mungkin melalui dukungan dari pimpinan dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kita berupaya agar mungkin tahun 2024 ini bisa melamar, tapi dengan catatan kita juga akan minta dilengkapi juga dengan surat keterangan domisili. Nah, memang ini dilarang tapi dari sisi kepentingan kami putra-putri daerah sangat menurut saya sangat diperlukan. Oke. Minimal 10 tahun itu berlaku untuk CPNS maupun P3K saja atau bagaimana Bapak? Kalau P3K itu batasannya atau P3K ini sebenarnya bisa pindah atau tidak? Kalau CPNS itu dibatasi hanya untuk CPNS. Jadi dia harus mengabdi paling minimal 10 tahun di pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan P3K
ini tidak bisa pindah, Nah, tidak ya bisa itu. mutasi karena regulasi yang ada di sekarang ini tidak dibenarkan untuk mutasi di luar instansi dalam hal ini karena dia diangkat dengan formasi pemerintah kabupaten berbeda dengan CPNS. Nah, jadi kalau otomatis seorang P3K pindah misalnya ke misalnya Ibu Iren diangkat P3K di Maluku Tenggara, Pemda minta pindah ke Pemda di Kalimantan, ya otomatis berhenti dengan sendirinya. Jadi itu. Jadi beda dengan kalau misalnya Ibu Iren adalah pegawai instansi dalam hal ini RRI, ya kalau mau ditempatkan sepanjang dalam konteks instansi dibolehkan. Tetapi kalau untuk pindah antar instansi, apalagi pindah antar wilayah, khusus untuk pemerintah daerah ya itu tidak dibolehkan. Oh, tidak dibolehkan Bapak ya. Oke, pendengar mungkin ada yang ingin bertanya atau tentang bagaimana pelaksanaan penerimaan CPNS maupun P3K di Kabupaten Maluku Tenggara ini boleh menghubungi nomor 0853 8878 maaf 0853 8874 6636 dan ke nomor telepon 0916 22 413. Baik Bapak, untuk penerimaan CPNS maupun P3K ini apakah lulusan SMA dan SMK sederajat ini bisa untuk ikut mendaftar? Nah ini pertanyaan yang paling menarik dan ditunggu-tunggu oleh selama berapa tahun terakhir memang tidak diberikan ruang untuk bisa diberikan ruang tapi terbatas sekali informasinya. Itu kalau yang tahun 2022-23 itu hanya sekitar 10 formasi untuk lulusan SMA yang mereka dari honorer lalu untuk melamar, sehingga memang banyak sekali melamar tapi formasinya cuma 10 di jabatan pemadam kebakaran. Nah 2024 tentu ini kita melihat juga kebutuhan daerah, kepentingan masyarakat yang luas dan ketersediaan kita punya anak putra putri daerah, kami akan meningkatkan jumlah formasi lulusan untuk SMA. Kami sementara membuat rincian, misalnya contoh kita akan menerima untuk SMA itu di formasi Pol PP. Itu lebih dari 40 orang kita minta, sekitar 40 sampai 45 untuk formasi CPNS. Ini kasih kesempatan buat anak-anak kita di Maluku Tenggara bisa melamar sebagai anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Bisa paket C juga bisa melamar di situ, baik lulusan SMA, SMK dan paket C. Yang kedua di formasi pemadam kebakaran. Itu kita mungkin sekitar butuh 15 sampai 20 dan kita juga mengupayakan supaya di setiap puskesmas dan di setiap sekolah itu ada pegawai tata usaha. Ini kita upaya minimal mengakomodir D3 gitu. Jadi terbuka peluang untuk anak-anak kita putra putri Maluku Tenggara yang lulusan SMA, SMK ataupun paket C bisa melamar di formasi penyuluh pemadam kebakaran dengan formasi Pol PP. Jumlahnya tahun ini luar biasa, kita formasi CPNS sekitar 60 sampai 65. Nanti di P3K kita berusaha mengakomodir teman-teman kita juga yang sudah berpuluh-puluh tahun honor yang masih pendidikannya masih SMA di dalam formasi Pol PP termasuk pemadam kebakaran. Jadi itu formasi-formasi yang insya Allah kita perbanyak untuk anak-anak kita di lulusan SMA SMK di Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara ya. Kalau untuk batasan usia mungkin CPNS berapa Bapak? Ya, kalau CPNS tadi saya ulangi, tadi saya sudah sampaikan untuk CPNS SMA, itu SMK batas ini, usia minimal 18 tahun, usia maksimal 35 tahun pada saat melamar. Jadi tolong di garis bawah itu, bukan pada saat pengumuman tapi pada saat mengajukan lamaran dia sudah berumur paling minimal 18 tahun dan paling tinggi adalah 35 tahun. Kalau untuk P3K yang kalau lulusan P3K SMA, bisa SMK usia bebas. minimal 20 tahun dan usia maksimal adalah 58 tahun atau 59 tahun. Jadi ketentuannya 1 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun. Oh, ya. Okay. Baiklah. Baik pendengar, masih kami tunggu. Mungkin ada yang ingin bergabung dalam dialog interaktif kita melalui line telepon 0916 22413 dan di nomor WA 0853 8874 6636 terkait topik kita pada pagi hari ini yang sangat menarik ini karena mungkin sudah mulai untuk persiapan penerimaan CPNS maupun P3K di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Selanjutnya Bapak, untuk formasi yang dibuka di CPNS maupun P3K itu formasi apa saja?
Rinciannya sangat banyak, sekitar lebih dari rinciannya sekitar untuk tenaga guru itu ada 149 formasi. Kemudian tenaga kesehatan itu CPNS itu kita akan buka formasi sebanyak 218 formasi, dan formasi P3K itu 84 formasi. Untuk tenaga teknis itu CPNS kita butuhkan sejumlah 253 formasi, dan untuk P3K 612. Jumlah untuk CPNS tahun ini itu adalah sejumlah 471 formasi. Sedangkan P3K jumlahnya adalah 845 formasi. Jadi jumlah total baik formasi CPNS dan P3K itu berjumlah 1316. Nah, kita berdoa mudah-mudahan seluruh formasi 1316 ini bisa terisi. Terkadang juga karena passing grade, karena nilainya kurang, ya kadang hampir setengah juga terisi. Jadi mudah-mudahan putra-putri kita, anak-anak kita bisa banyak belajar sehingga formasi-formasi yang sudah kita upayakan ini bisa terisi di tahun 2024 ini. Jadi kalau untuk CPNS apakah ada formasi baru Bapak yang diterapkan? Untuk CPNS sebenarnya formasi itu kan sesuai dengan kita punya analisa kebutuhan. Jadi lebih dari 30 formasi. Setiap perangkat daerah punya kebutuhan terhadap jenis pekerjaan ataupun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Itu sudah kita setiap tahun merupakan pekerjaan analisa kebutuhan, dan semuanya by system melalui sistem yang dibangun oleh Menpan yang kita sebut dengan e-formasi. Jadi rinciannya sudah kita sampaikan, nanti pada saatnya setelah disetujui oleh Menpan akan kita umumkan jenis jabatannya apa, kualifikasi pendidikannya apa, penempatannya juga di mana. Itu sudah jelas sesuai dengan kita punya analisa kebutuhan. Oke. Kalau untuk ini ada WA yang masuk. Kalau untuk tenaga kesehatan dan guru, apakah tetap di formasi P3K atau CPNS? Nah, tadi sudah saya jelaskan, mungkin nanti dicatat lagi bahwa khusus untuk formasi tenaga guru tidak ada formasi CPNS. Nah, yang ada hanya formasi P3K. Itu formasinya berapa jumlahnya? 149. Tahun 2024, jadi saya ulangi lagi, formasi CPNS untuk guru tidak ada. Nah, untuk guru tidak ada. Untuk tenaga kesehatan sejumlah 218. Sedangkan tenaga teknis sejumlah 253. Jadi mohon maaf teman-teman guru yang CPNS tidak bisa melamar melalui formasi CPNS, tapi hanya dibuka untuk formasi P3K sejumlah 149. Nah, semua rata-rata seluruh sarjana baik rumpun ilmu sosial, ilmu eksakta, MIPA, itu semuanya sepertinya kita akomodir seluruhnya. Biar kemudian semua lulusan sarjana dari mana saja bisa berlomba-lomba untuk berkompetisi. Anak-anak kita Maluku Tenggara bisa berkompetisi untuk bisa menjadi bagian dari ASN Maluku Tenggara. Intinya cuma satu saja, sudah lulus kuliah, sudah ini silakan belajar untuk bisa lulus dalam dan memenuhi passing grade untuk bisa lulus di tahun ini. Oke Bapak, baiklah Bapak, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita jeda satu lagu berikut ini. Mencari yang tersembunyi, tak terlihat di depan mata. Mata hati yang tergoda resah. Suara pujangga gempita, lirik terdengar bagai bisikan. Semakin meragukan, semakin jauh. Cobalah mendekat, melihat buka telinga dari bicara. Cobalah lebih mendekat.
Cobalah mendekat, melihat, mendengar, buka telinga dari bicara. Cobalah lebih mendekat untuk merasa semua jawabnya di depan mata. Coba mendekat, coba melihat, coba cobalah mendekat, melihat, mendengar, buka telinga dari bicara. Cobalah lebih mendekat untuk merasa semua jawabnya di depan mata. Cobalah mendekat, melihat, lihat, mendengar, telinga dari bicara. Cobalah lebih mendekat untuk merasa semua jawabnya di depan mata. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya dalam dialog FF pagi ini. Ya, ini tentang persiapan bagaimana penerimaan CPNS maupun P3K di Kabupaten Maluku Tenggara. Baik Bapak, ini ada WA yang masuk dari Ella Ohoira. Mohon izin bertanya terkait dengan tes P3K. Tes ini dikhususkan untuk mereka yang K3 atau kita yang bukan K3, maaf K2, maaf iya. K2, tapi sudah lama honor selama kurang lebih 10 tahun. Mohon Ya. petunjuknya Bapak. Ya. Jadi gini Bu Iren, saya perlu menjelaskan dan menunjukkan dulu bahwa apa beda K2 dan mereka yang pernah honorer. Yang dimaksud dengan K2 itu adalah itu hasil pendataan non-ASN berdasarkan SMN PAN 05 tahun 2010. Jadi itu sudah dari 2010 tuh. Nah, mereka itu yang bekerja dibiayai dari APBD, tetapi kemudian ternyata mereka itu sudah bekerja sejak tahun 2005, Bu Irin. Oke. Nah, mereka ini namanya database-nya sudah ada pada backend, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jadi namanya sudah paten. Nah, sekarang kedua dan mereka masih bekerja. Sedangkan mereka yang sudah bekerja yang tadi disampaikan oleh Ibu Ade Ella Oira itu, apakah sudah bekerja 10 tahun bisa masuk? Bisa sepanjang tadi sudah saya sampaikan. Kalau sepanjang sudah terdata dalam database non-ASN dan yang bersangkutan memangnya ternyata bekerja, yang tadi saya bilang Pak Bupati sudah tanda tangan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, nama-namanya sudah ada, ya silakan mereka bisa mengikuti seleksi. Tetapi apakah dia masuk jalur khusus atau jalur umum? Kalau jalur umum kan kemarin tuh 2023 itu ada dua tuh, ada melalui P3K jalur umum, jalur khusus. Jalur umum itu kalau yang mereka pernah bekerja, misalnya 1 tahun di puskesmas di Tayando sana, kemudian 1 tahun kemudian bekerja di misalnya menjadi salah satu marketing accounting misalnya di perusahaan yang berbadan hukum, itu digabung 1 tahun dia bisa 2 tahun jadinya dia bisa melamar di formasi P3K tapi kategori umum. Sedangkan kategori khusus hanya dilamar oleh mereka yang mengabdi pada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang namanya sudah terdata. Jadi apakah P3K yang sudah mengabdi sepanjang Ade Ella sudah terdaftar di dalam formasi dalam database non ASN yang kita juga punya nama-namanya, sudah silakan untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Oke. Ya. Bapak, mungkin sebelum berakhirnya dialog kita pada pagi hari ini, mungkin ada tips atau pesan-pesan bagi para pelamar ini yang paling harus diingat dan harus benar-benar dipersiapkan, itu apa saja, bagaimana? Nah, ini Ibu Rini yang paling penting buat adik-adik yang mengikuti tes. Yang pertama, tolong pastikan NIK, nomor induk kependudukan.
Kita menemukan kasus 2022, 2023, jangankan yang CPNS, yang pelamar P3K pun sama yang sudah hidup. Jadi terkadang ketika mendaftar, karena kita semuanya mendaftar berbasis NIK. Jadi ketika memasukkan input NIK tidak connect. Nah, segera secepat mungkin berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk bisa pastikan NIK-nya yang benar. Karena kalau NIK-nya tidak benar atau salah, itu bisa jadi itu NIK-nya orang lain atau apa. Jadi tolong sebelum persiapan ini dicek dulu ke Capil tentang NIK-nya, apakah NIK-nya sudah benar. Kalau benar berarti mudah-mudahan tidak bermasalah. Yang kedua, masalah-masalah yang paling sering muncul adalah pada saat seleksi administrasi. Kalau diminta fotokopi, diminta ijazahnya asli, ya tolong di-scan ijazahnya asli, dimasukkan ke dalam sistem pada saat pendaftar. Jangan lagi dikasih di-scan dokumen fotokopi. Nah, ini yang panitia tidak bisa meloloskan. Yang kedua, pastikan bahwa program studi dan ijazah saudara itu sudah ada dalam pangkalan data perguruan tinggi. Terkadang ketika lulus ataupun ketika mendaftar, ternyata setelah dicek NIM-nya itu bukan NIM-nya dia, tapi NIM orang lain. Nah, ini masalah lagi, sehingga ini harus benar-benar dicek. Itu kan ada sistem, tinggal dicek. Kalau memang sudah ada, berarti insya Allah berarti ijazahnya tidak bermasalah. Yang berikut, tolong dicek tentang perguruan tinggi juga. Terkadang perguruan tinggi yang teman-teman ini melamar, perguruan tingginya itu sudah bubar, kadang juga sudah tidak terdaftar di mana. Ini juga masalah juga, sehingga memang mohon maaf teman-teman, saudara-saudara semua, tolong pastikan ijazah yang diperoleh itu dia dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang benar. Terus terang Pak Ibu Iren, kemarin ada beberapa kasus ijazahnya keluar tapi ternyata dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi, sehingga kita tidak bisa proses NIP-nya. Ada sekitar 2 sampai 3 orang yang ada juga yang perguruan tingginya sudah 2 tahun lalu sudah dibubarkan, sudah dihapus, sehingga memang harus butuh penjelasan detail dari Dirjen Dikti di Jakarta. Nah, ini hal-hal begini yang teman-teman harus siapkan. Tolong pastikan juga ijazahnya itu jangan sampai ijazah fotokopi, tidak menggunakan surat keterangan lulus. Jadi teman-teman yang mau melamar harus punya ijazah asli, bukan surat keterangan lulus ujian. Kalau tidak surat keterangan, kita tidak bisa luluskan dalam seleksi administrasi. Oke. Kalau untuk akreditasi kampus maupun bidang studi, Bapak? Akreditasi kampus kita tidak, memang ada beberapa pemerintah daerah yang bilang harus minimal B, tapi sekali lagi ini kebijakan pemerintah daerah, kita mengakomodasi perguruan tinggi yang ada di Maluku Tenggara. Jadi kita tidak, ya sepanjang yang terdaftar bisa untuk melakukan pendaftaran di seleksi CPNS ini. Oke, terima kasih. Baik pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.55 waktu Indonesia Timur, mungkin bincang-bincang kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti mungkin di lain waktu bisa kita akan buka lagi dialog seperti ini Bapak ya, siap Bapak? Insya Allah. Oke, baiklah, demikian bincang-bincang kita dengan tema bagaimana persiapan penerimaan CPNS maupun P3K di Kabupaten Maluku Tenggara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir meskipun sama-sama, hujan, tapi masih menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kami pada pagi hari ini. Dan semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk para pendengar. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohhaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.